Baik, kita mulai lagi. Sekarang kita ke graf dan model-model dari graf tersebut apa saja. Nah, kalau misal kita lihat definisi graf di sini, itu adalah eh, himpunan V dan E. Jadi di sini tulisnya simbolnya G sama dengan V, koma E. Jadi V dan E itu apa? V itu melambangkan vertex dan E itu melambangkan edge. Jadi vertex itu kalau misal banyak jadinya vertices ya atau nodes atau kalau kita sering bilangnya titik gitu. Jadi kumpulan titik dan juga rusuk. Dan ini bukan himpunan kosong ya. Jadi graf itu himpunan yang tak kosong yang terdiri dari kumpulan vertex dan juga kumpulan edge atau rusuk. Nah, rusuk ini, si edge ini, dia memiliki satu atau dua vertex, satu atau dua titik yang terasosiasi atau berasosiasi atau saling terhubung dengan si rusuk tersebut. Nah, titik-titik tersebut disebutnya sebagai endpoints kalau di sini. Kalau kita bilang biasanya titik ujung gitu. Nah, eh, sebuah rusuk ini dikatakan terhubung. Jadi sebuah rusuk itu pasti nanti terhubung sama titik-titik ujungnya tadi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan sebuah graf ini memiliki vertex yang tak hingga atau titiknya itu banyak, gitu ya, nggak tahu berapa jadi tak hingga, maka grafnya disebut sebagai graf infinite yang ini. Tapi kalau misalkan vertexnya itu hingga dan kita bisa hitung berapa vertexnya, maka disebutnya sebagai finite graph atau graf yang finite gitu, graf yang berhingga. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah graf yang finite. Kita lihat sekarang kita punya visualisasi dari jaringan komputer yang ada di Amerika sana. Dari Los Angeles, terus ke San Francisco ini aja jaringan, terus dari San Francisco ke Denver juga ada, Denver ke Chicago juga ada, Detroit, kemudian New York, kemudian Washington. Chicago ke New York juga ada yang langsung. Nah, ini kalau misal kita lihat jaringan komputer itu direpresentasikan oleh sebuah graf. Titik-titiknya dia merepresentasikan kota yang ada di Amerika. Sedangkan rusuknya ini merepresentasikan jaringan komputer yang tersedia antar kota tersebut. Jadi kita bisa merepresentasikan sebuah jaringan komputer itu dengan sebuah graf. Nah, jaringan komputer yang ada di sebuah negara, sebuah kota, misalkan atau yang lainnya. Nah, kemudian graf itu kita juga ada yang namanya graf yang sederhana atau simple graph, ada juga graf yang multigraph gitu. Jadi graf yang tak sederhana disebutnya di sini multigraph. Graf yang sederhana itu kalau misalkan dia edge-nya itu seperti ini. Jadi hanya ada satu rusuk saja yang menghubungkan antara dua. Jadi tidak ada rusuk ganda gitu ya. Hanya ada satu rusuk saja di sini, maka ini grafnya disebut sebagai graf sederhana. Satu rusuk yang menghubungkan dua titik maksudnya, bukan satu rusuk dalam keseluruhan graf. Satu rusuk yang menghubungkan dua titik, maka disebutnya sebagai graf sederhana. Tetapi kalau misalkan seperti ini kasusnya, jadi di sini dari Los Angeles ke Denver itu ada dua jaringan yang dipasang, misalkan jaringan yang lewat darat, misalkan ada satu lagi jaringan yang lewat eh, ditanam, misalkan satu lagi jaringan yang di apa namanya tidak ditanam atau di udara atau apa sih ibu nggak paham. Biasanya sih kalau di kita kabel ya sistemnya nggak ditanam. Kalau di luar negeri mungkin ada yang ditanam, ada juga yang sistem kabel. Jadi dia ada dua jaringan yang menghubungkan. Nah, ini dalam dua titik ini ada dua edge yang seperti ini atau dua rusuk seperti ini. Maka ini bukan lagi graf yang sederhana, tetapi graf yang tidak sederhana atau kita sebut sebagai multigraph. Kenapa? Karena dia ada rusuk ganda atau multiple edge. Kemudian ada juga kan jaringan komputer itu yang bisa mendiagnosa sendiri apa namanya yang apa ah, di sini sebutnya sebagai diagnostic link. Jadi diagnostic link itu kalau di istilah
graf ini yang seperti ini loopnya. Jadi dia jaringan yang menghubungkan dengan dirinya sendiri untuk mendiagnosa dirinya sendiri. Misalkan ada apa dengan jaringan komputer yang ada di kota itu, jadi dia punya jaringan sendiri di kota tersebut. Nah ini disebutnya sebagai loop gitu. Jadi kalau ada rusuk ganda, ada loop, ini bukan lagi graf sederhana, tapi sudah masuk ke dalam multi graf. Nah, kemudian misal jaringannya itu hanya satu arah dari San Francisco ke Los Angeles, terus dari San Francisco ke Denver itu cuma satu arah, nggak ada yang dari Denver ke San Francisco, tapi dari Denver ada yang ke Los Angeles. Nah, ini graf yang satu arah seperti ini, maksudnya jaringan komunikasi yang satu arah seperti ini di grafnya disebut sebagai graf berarah. Jadi dia kalau ada arahnya seperti ini, tidak lagi disebut graf saja, tetapi ada tambahan graf berarah. Nah tadi, kalau grafnya itu dia mengandung loop, gitu, dia selain dibilang graf tidak sederhana, biasanya disebut sebagai pseudo graf atau graf semu, gitu. Kemudian tadi ada graf berarah, ada graf tak berarah. Berarah tuh yang seperti ini, jaringan komunikasi yang dia hanya satu arah gitu. Kemudian kalau misalkan ini arahnya berbeda, terus ada rusuk ganda, ini berarti graf berarah tapi tidak sederhana atau graf berarah, multiple graf berarah gitu. Nah, kemudian directed graph atau graf berarah itu biasanya disebut sebagai digraph gitu. Jadi dia ada ininya, ada panahnya. Bedanya dengan yang graf tidak berarah. Jadi si rusuknya itu berarah, directed edge atau dia bentuknya panah gitu, arch gitu. Nah, kemudian dimulai dari, jadi dua titiknya itu ada dari ujung sampai dengan ke akhir. U dan di akhir oleh berakhir di V gitu. Jadi ini arahnya itu seperti ini. Directed edge itu eh, merupakan pasangan berurut UV di mana U-nya itu dari titik awalnya, kemudian V-nya itu adalah titik akhirnya gitu. Nah, tadi graf berarah itu ada yang simple, ada juga yang multiple gitu. Multiple directed edge, misalkan seperti ini kan multiple ya, directed edge-nya ada rasuk ganda dan berarah. Jadi disebutnya sebagai directed multigraph atau multigraph yang berarah gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada rusuk ganda, terus dia tapi ada arahnya, dia disebut sebagai simple directed graph. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat simple graph definisinya ya, dia tidak berarah, kemudian dia juga tidak punya rusuk ganda, dia juga tidak punya loop. Tapi kalau multigraph, dia tidak berarah, dia punya rusuk ganda, dia tidak punya loop. Kemudian kalau pseudograph, dia tidak berarah, dia punya rusuk ganda, dan dia punya loop. Nah, jadi yang punya loop itu sebetulnya bukan multigraph juga ya, tapi masuknya kalau di sini di pseudograph atau graf yang semu. Kemudian kalau simple directed graph atau graf yang sederhana dan berarah, maka dia rusuknya berarah. Kemudian dia tidak punya rusuk ganda, tidak punya multiple edge, dia juga tidak punya loop. Kemudian kalau directed multigraph, dia punya rusuk yang berarah, dia punya rusuk ganda berarah pula, dia punya loop juga gitu. Kalau mix, ada yang berarahnya, ada yang tidak berarahnya. Misalkan itu komunikasinya nggak ada jaringan komunikasi sama sekali, tapi jaringan apa namanya komputernya ada misalkan. Nah, itu bisa disebut sebagai mixed graph. Nah, sekarang kita mulai ke model-model graf. Jadi kalau misal di sini di buku ini dibilang bahwa model-model graf itu sebetulnya nanti akan kita
bahas satu persatu secara detail dalam bentuk model matematik setelah ini. Tetapi gambaran besarnya model-model graf ini diaplikasikan di sini tuh dijelaskan bahwa aplikasi model graf itu pertama biasanya digunakan dalam sosial network atau jaringan sosial. Sosial network ini yang seperti apa? Misal seperti ini, ada graf yang menggambarkan apa ini hubungan pertemanan, hubungan perkenalan misalkan. Si kami ini berkenalan dengan Jan. Jan berkenalan dengan Paula, terus Paula berkenalan dengan Eduardo. Nah, ini misalkan orang-orangnya ini apa disimbolkan atau direpresentasikan sebagai titik. Jadi titik ini merepresentasikan orang, kemudian si age-nya ini bahwa dua orang ini saling berkenalan atau saling kenal. Nah, biasanya kalau kita mau meneliti tentang hubungan pertemanan di Facebook, kita bisa buatkan grafnya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih canggih, graf ini nggak harus dibuat manual, tapi bisa pakai ilmu penelitian yang sekarang lagi tren itu bibliometrik. Nah, sebetulnya bibliometrik itu juga pengembangannya dari graf yang ada di matematika diskrit itu. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan representasi aplikasi dari graf yang simple gitu. Oh ya, ini Bu sepertinya rusuknya ganda. Tidak, ternyata ini bukan rusuk ganda, tapi dia menghubungkan antara dua titik yang berbeda. Kalau rusuk ganda harusnya ada Jan dengan Lila ya, ada dua rusuk, tapi ini Jan dengan Jul gitu. Ini bukan rusuk ganda, ini masih masuk ke dalam simple graph. Nah, kalau ini bukan lagi simple graph, ini graph yang menginfluence atau mempengaruhi, misalkan atasan bawahan biasanya. Misal ini, si Briani bisa nyuruh-nyuruh Linda, misalkan. Terus Linda juga bisa disuruh-suruh atau diinfluence sama si Deborah. Misal. Terus Deborah itu bisa nyuruh-nyuruh atau menginfluence Fred. Deborah juga bisa menginfluence Brian. Nah, kalau misal kita lihat dari graf ini sebetulnya siapa sih yang paling tinggi posisinya, kita bisa telisik mana yang paling banyak dia menginfluence. Jadi arah yang keluar dari titik tersebut siapa yang paling banyaknya. Misal ini si Yvonne dia ada dua yang paling banyak keluar. Tapi Brian itu hanya ada satu. Linda dia diinfluence oleh dua orang. Deborah dia menginfluence tiga orang. Jadi sepertinya ini Deborah nih yang paling apa namanya paling berkuasa di sini, paling banyak menginfluence, paling banyak apa namanya meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ini grafnya disebutnya sebagai graf tadi yang kita punya itu graf yang berarah tetapi tidak sederhana. Kenapa Bu tidak sederhana? Karena ini ada dua rusuk ganda, ada dua rusuk ganda, ada rusuk ganda di sini di antara Brian sama Yvonne. Jadi Brian sama Yvonne itu sebetulnya dia saling menginfluence satu dengan yang lainnya. Jadi posisinya mungkin sama gitu. Vice President atau tangan kanannya dari si tapi Deborah ini nggak bisa nge-influence Yvonne gitu ya. Sepertinya mungkin ini bagian dari apa sih kalau habis dari direktur tuh di atasnya lagi mungkin ya. Ibu juga nggak paham. Tapi ini influence graph itu seperti ini. Nah, contoh aplikasi graf berarah ini contoh aplikasi untuk graf yang tak berarah dan simpel gitu. Terus ada lagi aplikasi yang lainnya, misalkan communication network. Tadi kan social network ya. Communication network itu misal ini graf telepon. Jadi si nomor ini bisa nelpon kemana saja, misalkan. Terus information network, web graph, atau citation graph. Citation itu nanti kalau misalkan kita punya Google Scholar atau tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi, biasanya kita bisa lihat yang mensitasi itu siapa saja, dari mana saja, misalkan tulisan tersebut. Nah, itu bisa dibuat grafnya sehingga nanti kita bisa menelisik atau meneliti bahwa ternyata tulisan kita ini mempengaruhi orang-orang yang misalkan dari sisi yang baca tuh ada
orang mahasiswa, ada apalagi biasanya dari Google Scholar kan kelihatan siapa saja yang membacanya. Nah, ini contoh figur yang ada di gambar 8 ini call grab ya. Jadi nomor telepon ini dalam 1 bulan misalkan dia nelponnya ke sini berapa kali nih atau sebaliknya. Nah, ini biasanya untuk kebutuhan apa ya? eh, Biasanya sih detektif yang suka bikin yang kayak beginian call graph gitu. Terus ada juga software desain aplikasi. Jadi aplikasi pada desain software. Contoh untuk graph yang apa namanya dependensi modul gitu. Jadi kita bikin modul dependensi, terus apa arus untuk membuat apa namanya. Kalau misalkan kita mau bikin aplikasi kan biasanya ada algoritma A-nya itu dari titik mana sampai dengan titik mana. Nah, itu kita bisa buatkan dalam bentuk grafnya. Jadi desainnya itu dari graf terlebih dahulu. Contoh nih, yang modul dependensi graf tuh. Misal displaynya nanti atau dari mainnya itu nanti dia akan mempengaruhi ke display, parser atau protokolnya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini disebutnya sebagai apa aplikasi pada tadi ini software design application. Kemudian bisa juga ke transportation network. Kalau transportation network itu biasanya apa namanya jalur kereta api gitu ya, jalur kereta api terus rute pesawat terbang, terus kemudian road network itu apa nih? Jalan yang menghubungkan antar kota, misalkan itu juga bisa dibuat grafnya. Nah, misal di Subang ini jalan menghubungkan antar kecamatannya ada berapa ruas jalan, kita bisa representasikan itu ke dalam graf. Nanti kita bisa eh bikin aplikasinya misalkan untuk mencari rute terpendek dari Kecamatan Blanakan ke Kecamatan Subang lewat mana saja jalan yang bagusnya. Nah, itu bisa dimodelkan terlebih dahulu sebetulnya pakai graf. Tapi sekarang dengan adanya AI sebetulnya kita tinggal akses dari Google Map terus sedikit programming kita bisa bikin representasi grafnya langsung menggunakan AI tersebut gitu. Terus bisa juga jaringan biologi kayak misalkan ini bisa overlap graph dalam ekologi misalkan kayak ini nih ternyata antara rakun dengan hawk tuh apa ya? Ibu yang taunya owl ya sejenis apa hewan yang ada hidup di pohon gitu ya. Itu hewan-hewan yang hidup di pohon ada keterkaitan hubungan misalkan seperti itu. Nah, ini disebutnya sebagai jaringan biologi. Jadi di dalam biologi itu seperti ini. Terus protein, struktur kimianya seperti apa jaringannya. Ini juga bisa digambarkan atau direpresentasikan sebagai graf. Kemudian turnamen, apalagi kita sering lihat turnamen bola atau turnamen bulu tangkis atau turnamen-turnamen lainnya. Itu biasanya digambarkan dalam bentuk graf gitu. Nah, ini adalah model-model graf. Nanti aplikasi-aplikasi ini kita bisa optimalisasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi belajar teori graf sebetulnya kita belajar untuk me, apa namanya menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi tetapi ke dalam bentuk atau representasi yang lebih sederhana yang nantinya orang bisa mengambil keputusan dengan representasi sederhana yang sudah kita buatkan. Kalau mungkin menggunakan manual kalau hari ini sih dengan banyaknya AI mungkin tidak ya, tapi dengan banyaknya aplikasi yang berbasis AI, kita sebetulnya bisa. Jadi salah satunya analisis bibliometrik itu adalah analisis yang didasari oleh teori graf itu tuh sendiri gitu. Jadi pola-pola hubungan antar variabel titik satu dengan titik yang lainnya direpresentasikan, dibantulah dengan AI. Jadinya sekarang itu banyak sekali analisis bibliometrics. Jadi kita bisa lihat mana yang paling sering dicari orang pakai pakai apa machine learning, pakai deep learning,
pakai segala macam yang bantuan AI sehingga teori graf ini kemudian banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan hari ini gitu. Tapi memang dasarnya ya dari hal-hal kecil seperti ini begitu. Oke, kita ketemu lagi nanti di lanjutan tentang graf yang lebih detail lagi.